sahabat Rumba, ketemu lagi sama aku Jenny di sini. Yang kali ini kita akan membahas seputar pendidikan gratis dan juga tentang kehidupan narasumber kita hari ini, yang merupakan salah satu alumni Universitas Sriwijaya pada jurusan hukum dan juga mahasiswa berprestasi untuk non-akademik tentunya. Halo Kak. Halo Mbak. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ini namanya Kak Samuel Nainggolan SH Kak ya, untuk sarjananya tentunya, sarjana hukum. Oke nih Kak Samuel, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan kita baik. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Tentu nih Kak, sahabat rumah di rumah, apalagi ini banyak sekali yang masih kuliah nih Kak. Apalagi yang aktif berorganisasi, tapi juga kadang jadi alasan Kak untuk jadi malas belajar. Nah mungkin kami membutuhkan motivasi dan inspirasi dari Kak Samuel tentunya. Oke guys, kita langsung aja nih, kita tanya-tanya soal Kak Samuel tentunya. Oh ya Kak, berarti kemarin pas masuk kuliahnya itu di tahun berapa Kak? Kalau dari tamat SMA kita ada tes kemarin itu kita angkatan 2018. 2018. Ya namanya begitu juga kan, ya namanya anak SMA yang baru tamat tuh kan. Anak SMA baru tamat terus bingung mau kuliah di mana, cuman pada posisi saat itu kita akhirnya memilih untuk fokus gitu pada saat itu kan. Kita coba tes, akhirnya lulus nih di Sumatera Selatan di Universitas Sriwijaya, alma mater kebanggaan kita gitu kan. Begitu Mbak, di tahun 2018. 2018. Saat itu Kak Samuel sendiri berasal dari SMA mana Kak? Kalau SMA kita di SMA Katolik Trisakti Medan. Gitu. Oh di Medan. Iya, kita aslinya Medan Mbak. Oh, berarti tinggal di Medan nih sebelum di Palembang? Iya, kita tinggal di Medan. Akhirnya kita berkuliah. Ketika kuliah kita melewati suatu proses gitu kan. Akhirnya merasa nyaman nih bahwa sepertinya gitu ketika orang-orang di Sumatera Selatan memilih untuk berproses di luar kota, kenapa orang-orang yang di luar Sumatera itu lebih baik tuh kita coba bantu bangun Sumatera Selatan begitu kan. Makanya akhirnya memilih untuk nyaman tinggal di Sumatera Selatan. Jadi wong Palembang ceritanya Kak ya. Berarti ceritanya ya jadi wong Palembang inilah sekarang. Jadi wong Palembang inilah, tukang bahasa bahasa Palembang ini guys. Tapi ada keturunan Kak orang Palembang? Kita murni orang Batak berarti Kak ya. Murni Batak. Nainggolan Kak ya. Bataknya di daerah mana Kak waktu itu? Kalau kita aslinya memang kebetulan lahir dan besar dari kakek nenek pun sudah di Medan. Sudah di kota Medan ya, Kak ya. Sudah di Medan. Jadi kan ternyata Sumatera Utara itu juga ada kota Medannya, ada juga yang daerah Danau Toba katanya ya Kak ya, kabupaten kota dan macam-macam. Katanya juga kalau udah di kota logatnya itu udah enggak terlalu tebel kayak di desa ya Kak ya, benar nggak kayak gitu? Jadi itu kalau kawan-kawan bisa lihat tuh sebenarnya antara logat Medan sama logat Batak itu beda. Jadi gitu. Beda kayak Medan sama Batak tuh. Karena sebenarnya Medan itu lebih ke Melayu. Baru tahu nih informasi ya teman-teman ya. Soalnya kayak di Sumatera Selatan itu kayak disamaratakan. Medan identik dengan Batak. Padahal Medan ya Medan, Batak juga ada suku Bataknya. Oke, jadi sekilas ya tentang sedikit kehidupan dari Kak Samuel. Tentu akan banyak sekali kita bahas tentunya. Lanjut nih Kak Samuel, udah jadi mahasiswa Unsri. Terus tadi sekilas kita baca juga nih Kak dari CV-nya, Kakak juga aktif di organisasi hukum juga tentunya. Saat di kuliah ada BEM ya Kak ya. Boleh nih Kak diceritain Kak pengalaman organisasinya. Kalau pengalaman organisasi tentunya pertama kali ketika ngampus tuh sebenarnya kita nggak ada kepengenan untuk ikut organisasi. Malah kita cenderung kepada mahasiswa yang kuliah pulang dan main-main. Kupu-kupu malam gitu kan. Kuliah pulang main-main. Main malam. Gitu kan. Gitu. Nah pada akhirnya ketemu tuh suatu momen di mana heboh-hebohnya itu ketika perekrutan organisasi-organisasi. Nah teman-teman tuh udah pada milih tuh kemana ya gitu kan. Nah kita sebenarnya terlambat untuk mengetahui pada saat akhirnya ada suatu rekrutmen bukan organisasi internal kampus melainkan organisasi eksternal kampus tuh. Nah ada nama itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Starter awal aku untuk melihat bagaimana peran serta mahasiswa sebagai agen kontrol itu ketika aku mengenal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ketika aku maba pada saat itu. Nah ketika aku sudah mulai masuk ke dalam GMNI, aku mulai belajar tentang GMNI gitu kan. Nah setelah mengetahui bahwa pentingnya menjadi seorang mahasiswa yang harus vokal gitu kan dan kritis gitu, akhirnya kita mulai tuh melirik tuh
oh ternyata ada nih organisasi-organisasi internal kampus yang mirip-mirip nih gitu. Yang mirip-mirip sama seperti organisasi eksternal kampus yang aku pilih. Nah, jadi pasca aku bergemen, akhirnya aku masuk ke dalam dunia BEM. Nah, masuk ke dalam dunia BEM, sempat juga kita ada di salah satu bukan badan otonom kampus, kita juga pernah di ini kayak sifatnya lembaga ad hoc-nya kampus lah, itu namanya KPU Eva Unsri gitu. Kita juga sebagai ketua KPU Eva Unsri sempat juga. Ada KPU juga. Iya di KPU gitu. Baru kita akhirnya setelah ke BEM itu kita ada di kepala dinas ini luar negeri, urusan eksternal di dalam kampus begitu. Jadi kalau dilihat ya Kak ya, sebenarnya organisasi Kakak itu keluar dulu. Ya, baru masuk ke dalam. Yang biasanya kan teman-teman kita tuh kan di kampus dulu nih. Karena takut yang keluar, apalagi kayak Kakak dari Sumatera Utara, tiba-tiba berkenal dengan orang nasional, kan mungkin ada sebagian orang tuh takut nih Kak. Kakak malah ini ya, memberanikan diri, challenge diri untuk langsung ke nasional, gerakan nasional ya itu kayak. Nah, itu sangat luar biasa Kak tentunya. Oke nih, sahabat Rumba, tentu kita lanjutkan. Kak, kan ada ikut organisasi sambil kuliah, jauh orang tua. Gimana sih seorang Kak Samuel untuk mengatur itu sedemikian rupa agar semuanya itu berhasil sesuai dengan harapan orang tua tentunya. Boleh nih Kak? Oh, kalau untuk itu seperti juga aku tanamkan karena kebetulan juga aku sebagai ketua di PCG Mediokanir hari ini gitu kan. Aku coba tanamkan tuh ke teman-teman bahwa yang menjadi peran paling penting kita sebagai mahasiswa, yang paling penting itu kita bisa tamat, kita tidak lupa sama tanggung jawab kita perkuliahan. Itu selesai. Jadi bahwa dunia perkuliahan itu memang sudah sebagai tanggung jawab kita karena kita memilih untuk berkuliah. Selain dari itu, kita tinggal membagi waktu untuk kita mau memilih untuk berproses di mana, kita mau ikut organisasi yang mana saja sesuai dengan minat kita ataupun ketertarikan kita ketika melihat dari view dari luarnya gitu kan, landscape dari luar. Akhirnya kita memilih tuh organisasi mana nih yang paling tepat untuk kita. Itu semua menurut aku ketika kita bisa mengesampingkan rasa malas dan rasa takut kita sebagai mahasiswa baru, kita bisa untuk mengambil kesempatan-kesempatan dan memanfaatkan waktu kita untuk memilih aktif di bagian mana. Jadi menurut aku, organisasi mana aja dan pilihan badan otonom mana aja yang kita ambil ketika menjadi mahasiswa, itu kembali ketersediaan waktu dan membagi waktunya seorang mahasiswa itu sendiri. Jadi kedewasaan diri juga diperlukan Kak ya? Oh iya, dalam memanajemen waktu terkhususnya. Oh ya nih Kak. Kalau tanggapan Kakak soal mahasiswa yang FOMO gimana ya tuh Kak? Jadi mereka bukannya mencari organisasi yang sesuai minat dan bakat, malah kayak ikut-ikutan nih Kak. Boleh nih Kak tanggapannya soal mahasiswa yang FOMO ikut organisasi? Oh kalau aku menganggap kefomoan seorang mahasiswa itu, mungkin kayak orang anggap bahwa FOMO itu buruk, FOMO ini segala macam. Kalau menurut aku enggak Mbak sebenarnya. Ketika mahasiswa itu FOMO, berarti setidak-tidaknya ada secuil harapan gitu kan, untuk dia mengetahui lebih dalam. Setidak-tidaknya dia itu mengetahui kulit-kulitnya itu sudah sangat penting hari ini. Karena hari ini kita lihat sama-sama menjadi tantangan mahasiswa hari ini lagi bukan tentang penyebaran informasi, digitalisasi itu memang benar gitu kan. Tapi untuk ketertarikan mahasiswa hari ini yang menjadi persoalan, bagaimana menimbulkan ketertarikan mahasiswa. Itu menjadi PR kita tuh para pimpinan-pimpinan organisasi sebenarnya. Ketika kita diskusi-diskusi sama teman-teman ya para ketua-ketua itulah gitu maksudnya kan. Bagaimana nih pengkaderan, kaderisasi gimana anggota-anggota sekarang progresif atau gimana gitu. Jadi menurut aku ketika kawan-kawan pun untuk FOMO by media gitu kan, melihat hanya sebagai pembatasan apa yang ada di Instagram, TikTok segala macam, itu menurut aku bukan suatu hal yang negatif. Tapi bagaimana juga kembali akhirnya kita sebagai seorang mahasiswa yang sudah memilih untuk kritis di dalam dunia organisasi, kita bisa mengkonekkan tuh antara kefomoan mahasiswa itu dengan kita sebagai orang yang sudah diterjun dalam organisasi ini bisa memasukkan tuh, kita arahin nih mereka-mereka yang FOMO nih. Jadi bukan menjadi suatu hal yang negatif kalau buat aku. Yang penting ada ketertarikan dulu tuh dari mahasiswa-mahasiswa yang FOMO itu. Benar. Jadi kayak lebih ke ini ya Kak. Penting tertarik aja dulu deh. Kamu kenal dulu, diarahkan oleh kakaknya tentunya untuk yang jadi benar-benar aktif di organisasi itu. Oh ya Kak, di BEM kan udah berapa lama Kak kalau di BEM? Kalau di BEM mas sebenarnya kita bentar. Karena pada posisinya itu kalau bisa cerita nih ya gitu kan, kita tidak ada niat ke BEM. Tapi pada akhirnya ketika
teman-teman yang terpilih tuh jadi gukma memanggil bosnya gitu kan. Bung Sam, gimana nih Bung Sam? Gimana, mau nggak masuk ke dalam jajaran kami pada saat itu? Kita untuk mendaftar pun tidak sebenarnya Mbak gitu. Ya akhirnya kita dipanggil oleh teman-teman mempercayakan kita. Ya bahasanya kita dirayu karena memang pada kepengenan aku dari awal tuh bukan untuk masuk organ intra kampus sebenarnya. Contohnya aku memilih untuk ada di KPU. Aku hanya pengen memastikan sistem demokrasi dalam kampus itu benar-benar berjalan secara lurus gitu. Kemudian ketika memilih organisasi, aku memilih di eksternal karena aku lebih ingin berjumpa kepada masyarakat, menjawab semua persoalan masyarakat, mengadvokasi persoalan masyarakat. Karena kalau aku agak sedikit sedikit antipati sebenarnya sama kondisi-kondisi eksekutifan mahasiswa internal kampus ini, sebenarnya agak antipati. Nilai kritis mereka itu by design menurut aku Mbak. By design seperti apa? Artinya mereka tuh hanya menanggapi isu secara nasional, tetapi mereka melupakan isu-isu daerah, bahkan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini. Kenapa kita nggak fokus ke daerah situ aja dulu? Isu nasional itu kan sifatnya ya kayak ngebakar semak-semak gitu ya. Tiba-tiba meledak gitu kan, tiba-tiba hilang. Nah gitu. Tapi kawan-kawan cenderung hari ini mahasiswa di Sumatera Selatan ini melupakan tuh isu-isu yang ada di tingkat provinsi kita, bahkan di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini, kalau menurut saya Mbak. Jadi ini ya Kak ya, seharusnya tuh yang terdekat dulu yang lebih kita perhatikan ya Kak ya. Kita mulai dari sekeliling kita, rasanya seperti itu. Jangan kayak gajah di pelupuk mata kelihatan, semut seberang lautan tidak kelihatan. Artinya yang terdekat tuh justru ketinggalan gitu kan. Kalau Kakak sendiri nih Kak, dari pengalaman Kakak ikut organisasi, baik itu gerakan mahasiswa maupun juga di BEM, apa sih Kak kekurangan? Mungkin bukan lebih kekurangan ya, tentu setiap kekurangan itu terus diperbaiki. Tetapi apa yang paling Kakak lihat, yang rasanya Kakak greget tuh, pengen juga membantu masyarakat Sumatera Selatan tentunya, khususnya mahasiswa. Apa sih Kak, masalah apa yang menurut Kakak tuh genting deh, kira-kira Kak, ada nggak? Oh jadi kemarin tuh kita sempat bahasanya kita memang bukan seorang penulis, tapi kita coba membuatkan opini gitu kemarin ya. Kita kemarin tuh coba mengangkat tentang pengembangan masyarakat. Nah itu kemarin kita bahas tentang pengembangan masyarakat. Nah ini makanya aku tertarik untuk datang ke sini karena kebetulan dalam aspek pengembangan masyarakat itu kan ada dua tuh, menuju manusia yang berkembang. Ada dua aspek. Pertama itu dari segi pendidikan yang kita fokuskan, yang kedua itu dari segi kesehatan, itu yang bisa membawa masyarakat menuju SDM berkualitas. Nah, makanya ketika ditawarkan untuk sebagai narasumber, kita akhirnya mau tertarik karena memang yang sedang kita fokusin di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan akhir-akhir ini. Jadi menurut aku yang menjadi persoalan akhir-akhir di Sumatera Selatan itu bagaimana mengembalikan dan menjamin gitu kan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini cerdas dulu secara pribadinya melalui pendidikan, kemudian terjamin dulu secara pribadinya melalui kesehatan. Gitu. Akhirnya terbuka tuh peluang-peluang untuk pengembangan masyarakat di bidang lainnya gitu. Jadi memperbaiki sesuatu dari akar Kak ya. Karena kesehatan diri, pikiran itu tuh berasal dari dalam, bukan dari pengaruh luar tentunya. Jadi kalau sejauh ini Kak, ya tadi kan kita bahas soal kayak masalah yang kritis nih Kak ya saat ini. Itu solusinya maupun cara memecahkannya satu persatu dari Kakak dan organisasi ketua-ketua Kakak itu seperti apa sih Kak wujudnya Kak? Oh kalau kita memang baru-baru ini kita mengadvokasi beberapa desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kita mengadvokasi, kita melihat, kita mulai mencari tahu gitu kan. Ternyata di kabupaten di tempat aku itu masih banyak masyarakat yang belum sadar arti tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi yang menjadi problematika hari ini bagaimana kita menimbulkan kesadaran kepada orang tuanya untuk pentingnya pendidikan, kemudian kita bagaimana mengajak anaknya untuk bisa sadar atas pendidikan yang mereka emban. Begitu Mbak. Benar-benar. Tapi memang sih Kak, aku kan juga tinggal di daerah Lembak ya Kak ya. Ini nggak tahu tuh Lembak, Gelumbang. Mayoritas ya sahabat rumah, apalagi yang daerah-daerah itu adalah cepet nikah. Iya. Udah enggak kayak cepet banget lo nikah. Tamat SMP, tamat SMA nikah. Padahal secara mental, kesehatan reproduksi kadang tuh agak takut ya gitu Kak. Nah, gimana nih Kak
menurut kakak, tanggapan kakak nih, dan juga kami juga butuh siapa tahu ada solusi juga nih kak tentunya dari aktivis-aktivis kita ini, mengingat ada alasan pendidikan itu mahal lah, terus apa-apa bayar lah, sokongan lah, nggak punya duit lah. Gimana kak mengedukasi orang tua yang demikian kak mengenai pendidikan? Kalau menurut aku sebenarnya kan kita di secara undang-undang kan ada jaminan pendidikan gratis sebenarnya kan begitu kan, bahwa ada wajib belajar seperti itu kan. 12 tahun. Ya, kemudian juga akhirnya yang sebenarnya menjadi problematika hari ini, kalau aku boleh senggol sedikit terkait ini isu-isu yang ini uang komite yang begitu-gitu tuh. Iya itu kak, ya, itu uang komite yang begitu-gitu tuh. Sekolahnya gratis, tapi ada embel-embelnya. Ya, nah, gimana itu kak? Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita harus cari tahu bersama tuh. Mungkin kita sebagai kami mungkin aku tidak menganggap diriku sebagai aktivis, tapi sebagai seorang pegiat gitu kan. Menjadi seorang pegiat itu kita bisa mengadvokasi dari luar, tapi kita perlu juga dukungan dan support dari dalam. Apa itu dari dalam? Ya kita lihat juga gitu siapa pemangku jabatannya gitu kan. Makanya menurut aku yang paling idealnya pesan aku juga kepada siapapun, apalagi ini menuju proses ini ya, kontestasi pilwako, pilgub, kemudian pilkada. Menurut aku yang paling ideal itu adalah ketika kita coba masuk kepada bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa akan ada nih jaminan-jaminan pendidikan gratis dan kesehatan gratis tuh. Akhirnya kita bisa memiliki rasa kelegaan untuk mencoba memutuskan rantai kebodohan yang ada di masyarakat gitu kan, memutus rantai suatu kebodohan sistematis, jaminan-jaminan yang tidak sesuai dengan kepengenannya masyarakat gitu. Itu yang menurut aku yang menjadi PR hari ini gitu kan. Siapapun pemimpinnya, harapannya nanti ketika sistematika ini pun tidak bisa diselesaikan oleh pemimpinnya, udah kita akan tetap seperti ini aja gitu. Makanya menurut aku hal yang paling konkret itu adalah kita lihat tuh ada dorongan dari luar dan ada dorongan dari dalam gitu. Jadi gini ya, harus sama-sama kerjasama tentunya Kak ya. Harus kerjasama antara pemerintah, penggiat dan juga masyarakat tentunya. Jadi sahabat rumah di rumah yang di sini bisa aja merupakan salah satu penggiat juga nih kak. Pastikan penonton juga banyak. Benar kata Kak Sam, kalau kita sebagai penggiat bukan cuman hanya sekedar aspirasi, tapi perlu tindakan. Ya benar kak ya. Yang mampu untuk menindak itu adalah pemerintah setempat tentunya. Dan kita akan maju lagi tentunya. Ini semakin panas nih bahasan nih. Oke nih, tadi kan udah nih kak membahas soal karena kurang mampu nih kak dan lain-lain. Sebenarnya kak, dari data BKKBN maupun dari data Kementerian Kesehatan, salah satu faktor yang memutuskan seseorang itu sekolah adalah pergaulan pak. Pergaulan bebas, terus nggak tahu ya apakah cuma ada di Sumatera Selatan ataukah menasional ini, tetapi sepengamatan banyak sekali anak-anak yang kecil-kecil udah pacaran kak. Udah pacaran, enak kalau pacaran tuh cuma sekedar gemes-gemesan. Ini enggak. Kalau kata Palembang tuh telaju yang mengakibatkan apa? Putus sekolah. Nah bagaimana nih Kak Sam dari penggiat khususnya di bidang pendidikan nih kak, kalau dari teman-teman organisasi lainnya ada nggak kak salah satu penyuluhan atau kerjasama dengan siapa gitu kak untuk mengedukasi masyarakat khususnya anak-anak yang biasa itu anak pubertas itu kak. Nah boleh Kak Sam tanggapannya. Kalau kita memang per hari ini kita berdiri secara independen dan tapi kita akan tetap bergerak gitu, dan sampai saat ini kita bergerak. Buktinya untuk dari program aku nih gitu kan sebagai ketua Gemenio Ganilir, aku nih mencoba melakukan pendidikan kepada anak-anak SD. Kita fokus kita kasih les gratis tuh. Jadi anak-anak itu ketika contohnya pulang sekolah, istirahat, tidur siang, kita kasih pendidikan gratis di sekretariat kita. Jadi anak-anak kecil itu belajar tuh sama para kader-kader kita, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar Unsur itu kita kasih gitu di belajar gitu kan. Setidak-tidaknya mereka tuh menghabiskan waktu bermain mereka dengan santai, tapi tetap mendapatkan ilmu pulang dari tempat kita itu. Nah kembali lagi kalau sebenarnya bicara tentang pergaulan bebas, menurut aku itu salah satu ketidaksiapan kita menerima
efek globalisasi ini Iya, gitu kan. benar-benar, Kesiapan benar. masyarakat kita bahwa tidak adanya pencerdasan secara pendidikan seksual, tetapi secara kebutuhan biologis itu pada usia-usia rentan menuju pendewasaan remaja itu memang ya pas masa pubertas itu memang sedang naik-naiknya lah gitu begitu Ini kan. Penasarannya tinggi, begitu tinggi kan. banget. Nah, makanya sebenarnya paling penting itu hal-hal yang katanya tabu itu coba tabu bukan untuk dilarang, tapi coba kita pikirkan bersama bahwa tabu untuk diajarkan. Nah, menurut aku yang paling penting di situ gitu. Ketika kita sudah mengajarkan dampaknya, baru di situ kita akhirnya menyadarkan individunya tuh bahwa ketika kau melakukan ini maka akibatnya seperti ini. Bukan jadi karena kalau aku dulu itu diajarin sama orang tua, Mbak. Jadi orang tua aku itu bukan melarang aku, contohnya kamu nggak boleh pacaran karena dosa. Nah, bukan itu. Kalau orang tua aku bilang di masa kamu yang sedang menuju remaja ini, kamu pacaran akan timbul gejolak-gejolak pasca kamu pubertas. Nah, orang tua mengajarkan seperti itu. Akhirnya ketika kamu melewati masa pubertas, akan timbul tuh gejolak-gejolak hormonal gitu kan orang tua seperti itu kan. Benar. Nah, bahayanya seperti ini, kecenderungannya seperti ini, akibatnya seperti ini. Kamu masih mau lanjut sekolah dan menjadi orang yang hebat suatu saat nanti atau tidak? Karena kan biasanya kan sekolah tuh jarang ketika ada kejadian-kejadian yang skandal-skandal seperti itu kan sekolah cenderung untuk mengeluarkan anaknya. Ya, benar. Gitu kan, mengeluarkan anaknya, akhirnya dia putus sekolah, akhirnya ya mohon maaf cakapnya cenderung akan menuju kepada sampah masyarakat. Seperti itu. Benar, Itu yang kita ketakutan kita tuh yang begitu. Tapi kalau coba kita kasih yang hal yang tabu itu dalam bentuk pencerdasan seksual bahasanya. Ya akhirnya masyarakat, anak-anak yang pubertas bisa tahu tuh bagaimana dampaknya, seperti itu Mbak. Benar. Jadi sahabat rumah di rumah, benar kata Sam, kalau yang seperti itu bukan untuk dikerasin, dilarang kayak itu tuh dosa besar, emang dosa sih, cuman dikasih pengertian, kan benar Kak. Jadi sahabat rumah di rumah boleh nih untuk adik yang punya adik yang masih pubertas, kan pastinya ada teman-teman sih punya adik ya, atau enggak teman-teman sekarang penontonnya udah pubertas nih, boleh tanya ke orang-orang dewasa atau tanya sama kakak perempuan, orang tuanya. Paling ya penting kan? orang tua sih. Orang tua, karena benar. kecenderungan untuk orang lain itu malah lebih ke hal-hal yang bahaya, diajarkan hal yang bahaya. Benar. Gitu kan? Kalau kita tanya curhat sama orang lain tuh menjerumuskan kadang Kak ya. Cenderungan menjerumuskan gitu. Cuma kalau kita sama orang tua itu adalah orang yang paling tulus untuk mencintai kita tentunya Kak ya. Jadi tadi udah kita bahas soal ekonomi udah nih Kak. Terus dari pubertas dan seperti ke seksual juga udah Kak ya. Nah, kalau sejauh ini nih Kak, dari program, berarti sekarang Kakak itu untuk menyalurkan berbagai macam aspirasinya itu melalui organisasi Gerakan Mahasiswa tadi Kak ya? Ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya, disingkatnya GMNI. Jadi itu Kak, gerakan nasional itu seluruh Kak ya, bukan cuma sekedar pendidikan aja. Oh iya, kita secara struktur hierarki di dalam GMN ini kita itu ada namanya Dewan Pimpinan Pusat, kemudian ada Dewan Pimpinan Daerah, kemudian ada Dewan Pimpinan Cabang, kemudian ada Dewan Pengurus Komisariat. Nah begitu. Jadi kita secara nasional se-Indonesia gitu. Kita bergerak di bidang perjuangan lintas kelas bahasanya kan. Perjuangan lintas kelas itu yang merujuk kepada masyarakat tertindas, masyarakat kecil, kaum miskin kota, itu kita coba advokasi, kita coba selesaikan segala permasalahan apa yang terjadi hari ini. Makanya ketika aku di mahasiswa kemarin, ketertarikan aku cenderung keluar, karena ya memang aku lebih berfokus kepada apa nih peran aku sebagai seorang mahasiswa hari ini, dan memiliki dampak apa aku ketika aku memilih untuk belajar sebagai mahasiswa kepada masyarakat di sekitar. Karena itu ini Mbak, aku suatu kritik aku lah mungkin ya kepada kawan-kawan mahasiswa hari ini. Kita sama-sama paham bahwa untuk di beberapa PTN-PTN di setiap Indonesia itu kecenderungan untuk yang berkuliah di situ adalah orang-orang yang ada di luar daerah, gitu kan? Iya benar. Nah, jadi ketika mereka sudah belajar di daerah situ, terus ucapan terima kasih mereka sudah diberikan kesempatan belajar di situ apa? Oke, memang benar. Contohnya mereka itu membayar UKT segala macam. Tapi peran mereka itu sebagai mahasiswa. Nah, karena kan kita ketika sebagai mahasiswa harusnya paham itu ada tridharma perguruan tinggi dong. Salah satunya itu adalah pengabdian. Iya, itu yang terakhir. Iya, benar, pengabdian kan, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu artinya kita masuk ke dalam elemen masyarakat. Kita bukan hanya berkumpul di dalam suatu
suatu instansi, kita adalah mahasiswa, kita berkumpul, kita berdiskusi antar mahasiswa, enggak dong. Nah, kita kasih space untuk itu bisa masuk tuh kepada masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk berkuliah, tidak memiliki dana untuk bisa belajar. Akhirnya kita ini melakukan pencerdasan secara gratis kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, mungkin itu yang menjadi kritik aku kepada mahasiswa akhir-akhir ini di Sumatera Selatan. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi ini eksklusif gitu, bahwa aku sebagai anak BEM nih contohnya nih, aku sebagai anak BEM, kamu anak BEM, oke kita bertemu sesama anak BEM. Tapi mereka lupa tuh, tugas mereka sebagai mahasiswa itu apa? Baliklah ke masyarakat, selesaikan tuh persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat itu. Nah, menurut aku seperti itu, Mbak. Jadi lebih ke peran serta ya Kak ya, tentunya pengabdian kita dari mahasiswa tentunya. Dan juga sebenarnya kalau dipikir-pikir, iya sih Kak, kebanyakan orang-orang itu tuh lebih kecuek. Aku kuliah selesai, pulang kampung. Emang nggak salah sih pulang kampung, cuman kan kayak lebih ke daripada Anda menganggur di rumah saja, lebih baik melakukan hal-hal yang positif tentunya. Ikut organisasi, ada sih organisasi dekat rumah, Karang Taruna ya salah satunya Kak, tentu banget itu. Baik teman-teman, sahabat rumah di rumah, banyak sekali yang kita bahas dan tentu boleh kok teman-teman di sini untuk nulis di kolom komentar seputar isu-isu, baik itu ada di dekat kita maupun di luar jauh dari kita. Apapun pengen tanya sama Kak Samuel juga boleh. Ditulis aja ya nanti ya teman-teman. Nah tentu di sini kita akan lanjut nih Kak. Jadi sudah tadi membahas soal lebih ke gerakan mahasiswa pada bidang pendidikan. Kalau Kakak sendiri selain dari bidang pendidikan apa nih Kak yang sering terperhati Kakak isu lainnya? Kita di isu lingkungan juga Mbak. Oh lingkungan. Kita di isu lingkungan, terus kita berbicara juga di bidang kebijakan pemerintahan. Kita pokoknya di bidang yang dimana kemungkinan terjadinya indikasi-indikasi kecurangan terhadap masyarakat yang tertindas tadi. Itu tempat kita bermain mengkaji di bidang itu terus Mbak. Jadi kan yang paling tepatnya kan aku bilang tadi bahwa pengembangan masyarakat di bidang pendidikan clear gitu kan, pendidikan. Kemudian ketika masyarakat itu tinggal ataupun dia memiliki tempat untuk mencari suatu sesuap nasi, artinya di bidang lingkungan tuh jaminan lingkungannya seperti itu. Kemudian berbicara tentang kebijakan mana yang merugikan masyarakat. Nah, jadi di tiga aspek itu tadi kita ininya fokusnya. Sejauh ini Kak, kalau dari bidang lingkungan, apa tuh Kak yang paling bikin sakit mata deh kalau dilihat? Boleh nih Kak. Oh, kalau kemarin di bidang lingkungan itu ada namanya ini pencemaran limbah udara sama. Kalau Mbak pernah tahu pernah itu FYP tuh di TikTok tuh sosok tuh. Itu kasus pencemaran embung. Iya, ada embung di organilir tuh. Nah, kita tuh mengadvokasi masyarakat. Akhirnya masyarakat merasa terbantu, pengobatan dibiayain semua oleh pemilik perusahaan yang melakukan pencemaran gitu kan. Setelah terbukti adanya pencemaran di embung tersebut, akhirnya jaminan-jaminan kesehatan masyarakat dan pembenahan kembali lingkungan di situ akhirnya terfasilitasi. Kita mencoba mengadvokasi bagian itu. Kemudian berapa bulan pasca dari kejadian itu kita berhasil mengadvokasi tempat itu, tiba-tiba itu kan di dusun 1 tuh Mbak. Nah terus di dusun 3-nya itu calling kita lagi, cerita bahwa dia ngomong gini, Mas kami terdampak begini. Nah itulah masuk kepada limbah udara. Sesak napas ya? Iya sesak napas karena ada namanya kebocoran serbuk kayu. Ya kebocoran dari boiler atau apa gitu kan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang ada di tempat situ. Masih di satu desa yang sama. Kita advokasi lagi tapi belum ada respon sampai akhirnya kita melakukan aksi massa itu kurang lebih kita berhasil mengadvokasi masyarakat dan membawa mereka untuk unjuk rasa itu 200 kakak Mbak. 200 kakak. Satu kita. Kakak kalau udah 5 orang banyak itu Kak. Ya, tapi kayak kita rata-rata itu 3 orang lah paling gitu ya. Ya 3 orang gitu. 200 kakak kita advokasi dan akhirnya mereka melakukan unjuk rasa. Nah dari situlah akhirnya kita coba mengadvokasi menerima laporan-laporan dari masyarakat gitu kan. Nah untuk di bidang lingkungan tuh. Nah kemudian di bidang kebijakan itu kita juga kemarin mencoba mengadvokasi kayak di kasus parliamentary threshold yang baru-baru ini. Ya, baru. Nah itu juga kita main tentang ini yang putusan MK itu kan. Nah kita coba mengawal tuh bahwa menurut kita paling ideal bahwa ada kesempatan setiap
setiap partai itu memiliki kesempatan untuk kesempatan berdemokrasi lah bahasanya gitu kan, mungkin bahasa sederhananya gitu kan. Nah begitu Mbak. Jadi saat itu kan banyak yang bilang kalau itu diterapkan akan banyak kotak kosong katanya, dan juga pada akhirnya tuh kayak nggak adil gitu ya, nggak adil. Jadi kayak di kelompok-kelompokkan kesannya. Memang sih teman-teman, pergi itu viral ya, pergi kayak dari polusi udara, ternyata bukan cuma polusi air, udara pun juga bisa terpolusikan ya Kak ya. Polusi suara pun bisa Mbak. Oh, polusi suara juga ada. Iya, benar-benar. Itu yang kayak mana nih Kak? Dampaknya seperti apa itu? Itu biasanya mengganggu kehidupan masyarakat. Jadi dia namanya dasarnya ambang bising, ambang batas suara. Oh iya. Ambang bising suara atau apa namanya. Jadi ketika ada perusahaan atau apa usaha gitu, ada ini penghitungan ambience dari ambang bising suaranya gitu. Jadi yang tidak mengganggu gitu. Berarti harus diredam kayak itu biasanya ya teman-teman, itu suara genset. Ya. Genset, kalau genset di perusahaan kan gede-gede ya kayak segede gaban gitu, gede itu. Memang agak bising kalau didengar oleh masyarakat. Dan juga memang perlu Kak untuk sebagai penggiat yang demikian, dan tentu harus ada keberanian nih Kak. Dan setiap apa yang mungkin sekarang Kakak perjuangkan tentu memiliki resiko Kak. Entah itu resiko tidak disukai oleh pemerintah ataukah tidak disukai orang-orang yang berkepentingan biar bisnisnya lancar. Ada kan kayak gitu Kak? Ya, dia mengutamakan bisnisnya, penting bisnisnya lancar, orang-orang sekitar itu terserah. Nah gimana nih Kak? Sejauh ini Kak sebagai penggiat udah ketemu belum Kak yang kayak gitu Kak? Kayaknya udah bosan ya Mbak ya. Untuk yang ketemu yang begituan kayaknya memang udah menjadi kebiasaan untuk makan kita. Jadi makan sehari-hari kita yang kita hadapi ke depannya. Itu realitas yang paling nyata di depan. Realita Mbak. itu iya. Ya. Pasti kan ada oknum ya Kak ya. Iya. Oknum-oknum yang mana mereka hanya mementingkan diri sendiri. Nah itu Kak gimana sih Kak menanggapi hal-hal yang seperti itu? Karena tidak menutup kemungkinan Kak. Ada orang yang mungkin dia merasa punya kuasa, jadi kita yang diputar balikannya fakta. Nah gimana itu Kak menanggapi oknum-oknum yang mungkin agak berbahaya untuk kita para penggiat ini Kak? Kalau aku percaya dengan people power Mbak. Kita mulai merujuk kepada kejadian 98 pada masa yang lalu itu gitu kan. Bahwa ketika kita bisa membentuk rantai kepercayaan masyarakat secara penuh, akhirnya kita memiliki duduk posisi yang benar gitu kan, bahwa bagaimana idealnya suatu kebijakan itu berjalan, dan akhirnya masyarakat itu banyak yang sepakat dengan kita, mahasiswa, kita membangun suatu gerakan sosial. Nah menurut aku itu menjadi dukungan moral kita tuh sebagai seorang pegiat. Artinya kita yang penting berada di posisi yang benar ya Mbak. Kalau memang kita berbicara tentang segala kebijakan pasti memiliki kepentingan dong. Ada di balik-baliknya. Ada itu. Udang balik bakwan. Ada udang di balik bakwan gitu kan. Iya. Nah, tapi ya kita namanya untuk memilih berada sebagai seorang pegiat, kita memang harus sudah siap dengan segala risiko itu Mbak gitu. Jadi kayak kalau contohnya mendapatkan tindakan-tindakan represif seperti itu ya memang sudah tahu dan ya sudah bisa gitu. Ya sudah biasa lah gitu. Berarti udah sesuatu yang ibaratnya tuh udah kelihatan, pasti itu ada gitu kayak ya. Jadi musuhnya di situ udah disiapin amunisi di sini. Jadi dari Bang Sam nih, tangan Bang Sam, Bung Sam ya sekarang ya, panggil Bung Sam. Jadi gini nih Kak, kan udah ada dampaknya nih. Nah, sekarang kita bahas soal pendanaan. Kan apa-apa itu kan butuh dana nih Kak. Advokat, ke masyarakat, itu kan semuanya butuh dana. Dan nggak mungkin dong kita tuh full semuanya pakai dana pribadi kita. Pasti mungkin ada kerjasama ya mungkin ya Kak yang untuk mencukupi pendanaan tersebut. Boleh nih Kak, diceritain Kak, gimana sih Kak sumber dana-dana dari kayak kita penggiat gerakan mahasiswa ini agar bisa mengadvokasi masyarakat Kak. Sumber dananya gitu loh Kak, apakah pakai uang pribadi CK gitu atau gimana? Boleh Kak. Jadi karena memang game ini mengamini suatu bentuk ideologinya Bung Karno, Marxisme gitu kan. Kemudian juga kita memahami konsepsi bahwa kepengenan Indonesia itu menuju sosialismenya Indonesia seperti itu ketika sebagai baris asas perjuangannya GMNI, kita memakai cara kolektif kolegial.
Nah, kolektif kolegial itu sesama kita sebagai mahasiswa yang ingin melakukan giat tersebut, kemudian kita juga tidak terlepas dari bantuan-bantuan senior-senior yang peduli kepada nilai-nilai perjuangan masyarakat. Nah, tapi kita sejauh ini kita belum pernah bekerja sama dengan instansi pemerintahan nih. Sayang sekali. Sebenarnya kalau dianggap itu memang kita sayang sekali tuh. Tapi kita memilih untuk tidak, Mbak, posisinya. Karena tuh keadaan yang membuat jangan sampai ketika ternyata kita menerima hal tersebut, takutnya nih ternyata ketika kita sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan lanjutannya itu ada nih permintaan-permintaan yang cukup aneh nih, gitu tuh. Di luar skrip kayak. Iya. Tapi kalau memang dia secara pribadi memang untuk benar-benar mengaminkan perjuangan gerakan kita ini, ya kita terima-terima saja, Mbak. Ya, seperti benar-benar. itu. Bukan tanpa ada maksud lain dong. Nah gitu kalau kita menjalankan nilai advokasi kita kepada masyarakat dan gerakan-gerakan kita jalanin. Oke, jadi sebenarnya benar sih Kak, kalau kita ke pemerintah takutnya ya ada oknum-oknum yang menyimpang gitu Kak ya, menyelewengkan malah. Nah Kak, kita udah banyak sekali ya teman-teman membahas seputar pendidikan, lingkungan, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Tapi ada satu yang kita lupa bahas. Bung Sam ini merupakan salah satu peserta dalam conference Kak ya, internasional tentunya. Yang tentunya di situ membahas soal hukum dan yang pastinya membawa isu-isu yang ada di Indonesia juga nih Kak, pasti di sana. Boleh nih Kak, sahabat rumah di rumah pasti penasaran di sana tuh ngapain sih Kak saat di conference itu? Sebenarnya kan itu jadi pengalaman yang pertama juga tuh buat kita kan, tiba-tiba ketika awalnya itu kan salah satu dosen kita tuh mengirim, ini ada perlombaan nih, ini berbicara tentang mempersiapkan generasi emas di tahun 2030 gitu kan, 2045, tapi secara internasional itu bilang di tahun 2030 persiapan generasi emas. Nah, akhirnya kita membuat judul, dengan judul itu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia menuju generasi emas, seperti itu. Nah, konsepsinya dan memang benar, itu secara ininya membahas tentang dunia hukum, tapi kita lebih mengarah kepada pengembangan masyarakatnya itu lagi. Memang aku lebih tertarik ke arah-arah pengembangan masyarakat, Mbak. Meskipun contohnya aku adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan memang prodi jurusan aku itu hukum pidana. Tapi aku lebih ke arah bagaimana cara aku nih untuk kepada masyarakat. Nah, itu yang terjadi saat itu, kita presentasi, kita bagaimana coba merumuskan bagaimana menuju persiapan kita sebagai pemuda untuk menyambut generasi emas seperti itu, Mbak. Saat itu di mana Kak? Di Malaysia, Mbak. Di universitas apa tuh di Malaysia? Di Universitas Kebangsaan di Malaysia tentunya Kak ya. Jadi saat itu Kakak bertemu dengan orang-orang yang tentu dari luar negeri juga Kak ya. Iya. Dari mungkin ketemu juga orang-orang Malaysia tentunya, pakcik. Kemudian ada dari negara-negara lain, negara apa Kak? Thailand ada saat itu? Ya, aku kurang paham sebegitunya karena memang pada saat itu karena zaman Covid tuh Mbak, maksudnya. Jadi kita online. Tapi walaupun itu kan tetap aja Kak pengalaman. Iya, pengalaman ya. Maka itu kan ketika kita diminta untuk berbahasa Inggris seperti tadi, ini pengenalan awal kita tadi itu kan ketika orang berbahasa Inggris itu ada aksen British, ada aksen Amerika, kita pakai aksen Batak tuh. Aksen Medan punya. Medan punya tuh. Jadi kalau orang luar negeri udah kenal dengan Medan, ini kayaknya orang Indonesia, Medan ini. Tetapi di situ ada Kak juara-juaranya itu. 1, 2, 3 gitu. Ada dari tulisan yang paling bagus. Oh, gitu. Yang sesuai kriteria mereka lah tentunya Kak ya. Jadi sahabat rumah di rumah, untuk berprestasi itu bukan sekedar dapat IPK 4, bukan sekedar juara olimpiade matematika tingkat internasional, tetapi melakukan pengabdian juga merupakan salah satu prestasi, khususnya kita mahasiswa. Setuju nggak Kak? Setuju, Mbak. Setuju banget. Jadi sahabat rumah di rumah, kita ketemu Bang Sam ini untuk membuka cakrawala kita bahwasannya untuk menjadi orang yang sukses, berprestasi, bukan sekedar fokus pada diri sendiri, kerja matematika, terus ke IPA, terus tetapi peduli dengan masyarakat juga prestasi, benar nggak Bang Sam ya? Nah, udah mau akhir nih Kak, boleh Bang Sam di closing statement untuk teman-teman sahabat rumah di rumah untuk berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing,
untuk semangat berorganisasi juga memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat. Boleh Bang Sam untuk closing statement, semangat, nasihat, motivasi, silakan Kak. Oke. Jadi kalau menurut aku, semangat buat teman-teman yang masih berjuang di tingkat mahasiswa, sadarlah pendidikan. Dan satu juga yang menjadi poin utama, menjadi prinsip hidup aku adalah ketika semua orang berlomba-lomba untuk menjamin pendidikan yang baik untuk anaknya, kita harapannya sebagai generasi yang akan menggantikan posisi-posisi mereka itu berpikir bagaimana akhirnya seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan untuk anak kita saja, tapi ke seluruh anak yang ada di sekitar kita. Jadi itu kerjaan itu adalah kerja bersama tuh. Bentuk penyadaran bersama. Bukan hanya untuk anak kita, keluarga kita, tapi untuk semua orang. Terjamin pendidikannya, kesehatannya, dan kesejahteraannya. Begitu Betul Mbak. sekali. Jadi sahabat rumah di rumah, kalau berprestasi itu bukan sekedar akademisi, ya, bukan sekedar akademik, tapi non akademik melalui pengabdian masyarakat seperti yang Bang Sam lakukan, juga teman-teman gerakan mahasiswa, itu merupakan suatu prestasi yang lebih dibutuhkan tentunya ya Kak ya, karena kita masyarakat itu membutuhkan sesuatu yang nyata, bukan sekedar tulisan belaka tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, sekian dari kami hari ini yang tentunya bisa menginspirasi sahabat rumah di rumah. Tolong di like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman seluruh Indonesia tentunya agar mampu menginspirasi satu sama lain. Saya Jenny Lasmi Syahira bersama Bang Samuel. Kami pamit undur diri. Salam Rumba.